Juga anak saya kedua, Regina, yang pakai jaket putih. Dia juga seorang guru. Dia guru untuk sekolah khusus anak-anak autism, anak-anak cacat, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan dia mengajar di Denver, Colorado. Kemudian anak saya yang paling kecil, Samuel, dia juga sekarang berumur 16 tahun. Dan dia saat ini juga seorang guru. Tiga-tiganya guru. 16 tahun kok bisa jadi guru, Pak? Iya, dia menjadi guru sekolah minggu. Ya sudah 4 tahun terakhir ini dengan tulus setia melayani Tuhan menjadi seorang guru di sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu melihat foto keluarga kami, mungkin Anda berkata, ya kamu orang yang diberkati. Kamu orang yang cukup, orang yang sukses di negara orang, dan keluargamu bahagia. Tapi saya malam ini mau bercerita di balik foto ini adalah sebuah proses perjalanan yang sangat panjang. Dan proses ini penuh cucuran air mata, penuh dengan kepahitan, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan sakit hati. 20 tahun yang lalu hidup saya nggak karu-karuan, saudara-saudaraku. Saya hidup dalam kekerasan, saya hidup dalam perselingkuhan, saya hidup dalam premanisme, saya hidup dalam perjudian, dunia malam, itu menjadi kehidupan saya sehari-hari. Singkat kata, ketika hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan itu tidak berkenan dan Dia akan murka. Singkat kata, saya hancur, jatuh miskin, dan melarat, saudara-saudaraku. Semua barang-barang saya, rumah, pabrik, semua aset, bank, disita semua oleh pemerintah, oleh Balai Harta Peninggalan, dan saya diputuskan jatuh pailit oleh pengadilan. Dan saya dipaksa hari itu keluar dari rumah dengan hanya pakaian saya yang melekat. Dan kami hari itu betul-betul jadi orang miskin. Singkat cerita, bertobat, datang pada Tuhan, mohon ampun, dan kami akhirnya bersepakat coba memulai kehidupan baru. Kami berangkat ke Amerika. Dan kami di Amerika, kami memulai dengan semuanya dengan nol, cucuran air mata, nggak punya apa-apa, dan pekerjaan saya yang pertama adalah tukang pel dan tukang sapu. Jujur, saya seumur hidup ketika datang ke negara itu, ke Amerika, saya baru pertama kali pegang yang namanya sapu dan pel. Tetapi itu menjadi kehidupan saya sehari-hari, dan saya harus menjalani pekerjaan itu selama beberapa tahun. Di tahun berikutnya, Tuhan izinkan lebih baik, saya jadi supir taksi di kota New York. Hampir 10 tahun saya jadi supir taksi. Jadi saya total hampir 12 tahun hidup dalam kemiskinan. Di kota New York pun kota yang keras, kadang kami ini nggak punya duit. Tapi saya luar biasa, saya punya istri yang setia, keluarga yang mendukung dalam hidup saya. Bahkan suatu malam saya masih ingat dan saya tidak akan pernah lupakan malam itu. Ketika saya pulang kerja, saya lapar, istri juga lapar. Coba kita hitung uang kita ada berapa. Waktu itu malam yang sangat dingin di kota New York. Kita hitung-hitung uang kita berserta receh-recehnya. Koin-koinnya itu kita hitung nggak sampai $10, saudaraku. Tidak sampai $10, sekitar $8 atau berapa. Mana cukup untuk pergi keluar makan, saudara-saudara. Akhirnya dengan tetap sukacita, sudah, istri saya berkata, kamu tinggal di rumah, saya akan ambil uang itu, saya belanja beberapa potong daging, sayur, kita masak, dan kita bersukacita dan tetap mengucap syukur. Saya bilang, oke, kamu pergi. Ketika istri saya pergi, saudara-saudaraku, saya tuh nangis di hadapan Tuhan. Saya berkata sama Tuhan malam itu, saya nggak pernah lupa, Tuhan, saya sudah menyerahkan hidup kami itu ke dalam tangan-Mu. Sejak kami berangkat ke Amerika, kami ini mau hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Tapi sampai hari ini saya belum melihat bahwa ada suatu perubahan yang baik dalam hidup kami. Kadang saya sering berkata pada Tuhan, saya ini tidak minta kaya loh, Tuhan. Saya tuh tidak minta kaya. Bahkan ketika kami berangkat ke Amerika tuh, jujur kita nggak punya keinginan untuk kaya.
Tapi kami ingin hanya dicukupkan. Saya minta Tuhan, saya hanya minta cukup. Supaya kami ini jangan berbuat jahat. Minta cukup aja. Jangan sampai miskin seperti ini. Kadang saya lihat istri saya ini dulu rambutnya panjang, saudara-saudara. Itu rambutnya panjang itu bukan dia suka rambut panjang. Karena kita berhemat untuk potong rambut itu kita benar-benar berhitung. Kemudian di tahun berikutnya kami pindah ke sebuah kota di Philadelphia. Dan lagi-lagi kami belum mengalami perubahan. Pekerjaan saya di kota Philadelphia adalah sebagai pencuci toilet, pembersih toilet. Dan kotoran manusia itu jadi makanan saya sehari-hari. Pemandangan setiap hari. Gambar saya dan istri saya, pakaiannya seperti pakaian seorang narapidana, saudara-saudara. Kenapa saya terima pekerjaan sebagai pembersih toilet? Ya karena hanya itu pekerjaannya yang ada. Dan waktu itu ditawarkan ke semua pabrik yang jumlahnya ribuan orang, nggak ada yang mau. Pekerjaan itu buat mereka terlalu hina, terlalu kotor, tapi saya tetap ambil pekerjaan itu dengan sukacita. Karena saya tahu Tuhan itu